Kami dari kelompok 5 akan menganalisis kesalahan pada skripsi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Ekstrakurikuler berbasis web pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Muhammadiyah Kupang. Saya sendiri, Rafita Sefani Alsaputri dengan NIM 222410101004. Saya akan membahas kesalahan yang pertama, yaitu kesalahan penulisan tanda baca. Kesalahan yang pertama yaitu terletak pada kalimat menu kelola user terdapat informasi pengaturan untuk mengelola level pengguna, izin pengguna, dan cek user registrasi untuk. Tepatnya pada kalimat yang berwarna merah yang merupakan kalimat perincian. Dan untuk pembenarannya diberi tanda koma setelah kata izin pengguna menjadi kalimat menu kelola user terdapat informasi pengaturan untuk mengelola level pengguna, izin pengguna, dan cek user registrasi untuk. Untuk yang poin kedua yaitu pada kalimat pada tampilan kelola prestasi menampilkan nama ekskul, nama anggota, nama prestasi, waktu, deskripsi, foto atau dokumentasi, dan dikelola oleh pengajar ekskul. Juga merupakan kalimat perincian, tepatnya pada kalimat yang berwarna merah, yaitu pembenarannya diberi tanda koma di antara kata dokumentasi dan kata dan, sehingga dibaca menjadi pada tampilan kelola prestasi menampilkan nama ekskul, nama anggota, nama prestasi, waktu, deskripsi, foto atau dokumentasi, dan dikelola oleh pengajar ekskul. Baik, kesalahan selanjutnya yakni kesalahan penulisan kata asing. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Syakhdila Darama Hidayatullah, bisa dipanggil Rama dengan NIM 222410101093 dari Fakultas Ilmu Komputer. Dari beberapa kesalahan kata asing yang kita ambil, kita mengambil beberapa contoh, yakni 2 contoh. Yang pertama pada tampilan laporan ekskul terdapat list laporan ekskul pengajar anggota, laporan klien ekskul, laporan kehadiran anggota, dan laporan absensi. Di mana list ini merupakan kata serapan yang merujuk pada uraian atau komponen yang terdapat dalam laporan ekskul. Nah, seharusnya ditulis atau dicetak miring pada kalimat tersebut seperti ini. Dan kemudian dalam pengujian menggunakan metode black box testing yang fokus pada aspek usability dan functionality system, di mana black box testing ini merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kotak hitam, testing kotak hitam, dimana seharusnya dicetak miring seperti ini, seperti halnya pada usability ini dan functionality. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan ketiga, yaitu kesalahan penulisan kata baku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Safira Arlianti dengan NIM 221810301077 dari Fakultas MIPA Prodi Kimia. Kesalahan ketiga yaitu kesalahan penulisan kata baku. Yang pertama yaitu dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan bukan hanya suasana. Pembenarannya di sini adalah dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan bukan hanya suasana. Jadi di sini pembenarannya yaitu dari kata definisi. Yang sebelumnya itu definisi menjadi definisi. Jadi kalimat atau kata yang benar adalah definisi, bukan definisi. Selanjutnya, contoh kedua adalah bahasa scripting open source 12 dapat dilakukan manipulasi data yang rumit, baik data yang kemudian pembenarannya yaitu adalah bahasa scripting open source 12 yang dapat dilakukan manipulasi data yang rumit, baik data yang. Jadi di sini pembenarannya yaitu dari kata manipulasi tersebut diganti menjadi manipulasi. Kesalahan selanjutnya yaitu
Metode penelitian research and development atau R&D digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji efektivitas produk. Pembenarannya di sini yaitu metode penelitian research and development atau R&D digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji efektivitas produk, di mana kata efektivitas ini seharusnya menggunakan huruf V dan di kesalahannya yaitu tertulis efektivitas menggunakan huruf F. Jadi efektivitas harusnya ditulis menggunakan huruf V, bukan huruf F. Kemudian kesalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan keempat, yakni kesalahan penulisan huruf kapital. Langsung saja kita ke contohnya. Yakni contoh yang pertama, yakni ada kalimat pengujian dilaksanakan pada 9 Oktober 2019 di Sekolah Menengah Pertama Swasta Muhammadiyah. Kenapa tulisan kalimat tersebut salah? Karena seharusnya penulisan bulan dan penulisan nama tempat itu, nama sekolah itu harusnya diawali dengan huruf besar. Nah, yang benar adalah pengujian dilakukan pada 9 Oktober O-nya besar 2019 di sekolah S-nya besar, menengah M-nya besar, pertama P-nya besar, swasta S-nya besar, Muhammadiyah M-nya besar. Nah, lanjut selanjutnya kesalahan yang kedua, yakni contohnya dengan membangun sistem informasi manajemen ekstrakurikuler atau SIME berbasis web yang dapat mengontrol manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kenapa tulisan yang di merah itu salah, teman-teman? Nah, karena merupakan suatu singkatan. Nah, apabila singkatan itu mau dipanjangkan nih, berarti huruf pertamanya harus diawali dengan huruf besar. Nah, berarti yang benar adalah seharusnya sistem informasi manajemen ekstrakurikuler itu huruf depannya besar, yakni sistem S-nya besar, informasi I-nya besar, manajemen M-nya besar, ekstrakurikuler E-nya besar. Lalu selanjutnya contoh yang ketiga, yakni dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan dimulai bulan April sampai bulan September. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa penulisan huruf kapital pada bulan itu seharusnya diawali dengan huruf besar ya. Maka yang benar adalah dimulai bulan April itu A-nya besar. April A-nya besar. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan saya Nur Amalia Putri dengan NIM 221910401107. Di sini saya akan menganalisis kesalahan pada daftar pustaka. Kesalahannya terdapat pada kalimat Alifan, Nurul, dan Cahyo, Arif 2018 analisis dan perancangan desain sistem informasi perpustakaan sekolah berdasarkan kebutuhan sistem, jurnal berkala perpustakaan dan informasi. Baik, kesalahannya adalah terdapat pada tidak adanya huruf kapital di setiap kata pada judul. Seharusnya itu seperti Afifah, Nurul dan Cahyo, Arif 2018, analisis A-nya besar dan perancangan P-nya besar, desain D-nya besar, sistem S-nya besar, informasi I-nya besar, perpustakaan P-nya besar, sekolah S-nya besar, berdasarkan B-nya besar, kebutuhan K-nya besar, sistem S-nya besar, jurnal berkala ilmu perpustakaan dan informasi. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu kesalahan ke-6, kesalahan peleburan kata dasar. Salah satu contohnya yaitu pengujian aspek fungsionality dilakukan kepada 2 ahli pemrograman dan admin menggunakan angket yang berisikan fungsi pada perangkat lunak sistem informasi manajemen ekstrakurikuler berbasis web. Di sini kesalahannya yaitu di kata pemrograman yang seharusnya menjadi pemrograman. Itu diperbaikannya yaitu pengujian aspek fungsionality dilakukan kepada 2 ahli pemrograman dan admin menggunakan angket yang berisikan fungsi pada perangkat lunak sistem informasi manajemen ekstrakurikuler berbasis web. Kenapa pemrograman ini salah? Dikarenakan berasal dari kata program yang dimana awalannya itu huruf konsonan.
Sehingga apabila dilebur, maka R-nya ini harus ikut pemrograman, jadi harus R-nya terus diikutkan gitu. Selanjutnya, saya Alex Alelalia Ramadhani Soleh dengan NIM 222410101085 dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan membacakan kesalahan ketujuh, yaitu kesalahan tabel. Berikut adalah merupakan tampilan tabel yang merupakan kesalahan. Kesalahannya yaitu tabel terpotong dengan panah. Pembenarannya yaitu tabel seharusnya dibuat dengan bentuk yang mudah untuk diproses. Tabel tersebut terpotong karena ukuran tabel melebihi yang sudah ditetapkan, mengakibatkan terpotong dengan panah yang ada di sebelahnya. Di sini tabel harusnya tertata dengan rapi, karena skripsi merupakan bagian yang sangat formal. Baiklah, kesalahan ke-8 adalah kesalahan kata konjungsi. Nah, di sini kata konjungsi itu kan merupakan kata penghubung. Yang kami angkat dari skripsi ini terdapat sebuah kesalahan tentang konjungsi disjungtif. Konjungsi disjungtif sendiri adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur sederajat dengan tujuan itu untuk memilih dari salah satu atau dua hal atau lebih. Nah, pada halaman 12 ini kami mengutip sebuah kalimat, PHP adalah bahasa scripting open source 12 yang dapat melakukan manipulasi data yang rumit, baik data yang perlu dimodifikasi sebelum simpan dalam database atau data titik-titik ke dalam HTML. Nah, untuk pembenarannya ini adalah baik data yang perlu dimodifikasi sebelum simpan dalam database maupun data yang diambil dari database yang perlu dimodifikasi sebelum ditampilkan. Pembenarannya itu sebenarnya terletak di kata atau. Nah, kata atau itu sebaiknya diganti dengan kata maupun, karena dalam konjungsi disjungtif itu apabila kita sudah menggunakan kata baik, pasangan yang seperti yang cocok itu adalah maupun. Nah, tetapi jika ingin hanya menggunakan kata atau, itu cukup ditulis dengan atau, tidak perlu ditambah maupun atau baik. Seperti itu.